Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit Banyuwangi di tahun 1998 tak lagi biru. Ia berwarna kelabu, seperti debu yang beterbangan dari ladang-ladang jagung yang kering kerontang. Kemarau panjang ini terasa lebih dari sekadar bencana alam, ia adalah pertanda buruk. Di Desa Alas Malang, aroma tanah yang retak dan kering menyusup ke setiap sudut, membawa serta bisik-bisik yang tak kalah keringnya. Santet, kata Mbah Giman, suaranya parau oleh batuk dan usia, sambil menyeruput kopi hitamnya di warung Buminah. Itu yang membuat sawah kita gagal panen. Dukun santet yang iri. Bisik-bisik ini bagaikan penyakit menular. Dari warung kopi, ia merayap ke surau, lalu ke teras-teras rumah. Kata santet menjadi mantra yang menjelaskan segala musibah, penyakit misterius, ternak yang mati mendadak, hingga krisis moneter yang membuat harga beras melambung tak karuan. Haikal, seorang pemuda berumur 25 tahun yang baru kembali dari Surabaya, merasakan perbedaan yang begitu drastis. 6 bulan lalu, saat ia pamit untuk mencari nafkah di kota, Alas Malang masih terasa damai, meskipun sederhana. Kini, desa ini diselimuti ketakutan yang tak terlihat. Haikal kembali bukan karena sukses, melainkan karena panggilan mendesak. Ayahnya, Pak Kromo, mendadak sakit. Tubuhnya kurus kering, dan matanya cekung, seolah-olah energinya disedot habis. Para tetangga yang datang menjenguk selalu mengakhiri kunjungan mereka dengan tatapan curiga. Semoga bukan kiriman, bisik seorang ibu tetangga kepada ibunya Haikal saat ia pulang. Bisikan itu melukai hati Haikal. Ayahnya adalah sosok yang paling dihormati di desa ini. Seorang guru mengaji yang selalu ramah dan membantu siapapun tanpa pamrih. Bagaimana mungkin ada yang menuduhnya terkena santet? Ia melihat ayahnya yang terbaring lemah di balai-balai, dan hatinya terasa dicengkeram kesedihan yang pekat. Malam itu, Haikal keluar untuk mencari udara segar. Ia berjalan melewati jalan-jalan desa yang gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak. Di kejauhan, ia melihat sekelompok pemuda berkumpul di depan rumah Pak RT. Ada Budi di sana, teman masa kecilnya. Haikal mencoba memanggilnya, tetapi Budi hanya menoleh sekilas, matanya tampak kosong, lalu kembali fokus pada perkumpulan itu. Ada aura tegang yang berbeda dari kumpul-kumpul biasa. Bukan lagi tawa canda, melainkan gumaman-gumaman serius. Haikal mempercepat langkahnya, firasat buruk mulai merayap dalam benaknya. Saat Haikal melintasi pos ronda, ia melihat sebuah coretan merah di dinding salah satu rumah. Garis itu tidak beraturan, seperti goresan kuku. Ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai kenakalan anak-anak. Namun, esok harinya, ia melihat goresan yang sama di rumah lain, dan kemudian rumah yang lain lagi. Tanda itu selalu muncul di malam hari, di rumah-rumah yang pemiliknya dianggap aneh, atau yang mendadak kaya. Haikal menyadari, tanda merah itu bukanlah kenakalan. Ia adalah penanda. Penanda bagi sebuah bahaya yang akan datang. Bisik-bisik itu bukan lagi sekadar gosip, melainkan sebuah ancaman yang nyata. Ia harus melakukan sesuatu, sebelum desa ini benar-benar hancur karena ketakutan dan prasangka. Matahari pagi di Alas Malang terasa terik dan menyengat. Haikal bangun dengan perasaan gelisah. Ia telah memikirkan coretan merah itu sepanjang malam. Ia tidak bisa membiarkan ketakutan ini berlarut-larut. Satu-satunya orang yang ia rasa bisa memberinya pencerahan adalah Kiai Hasan, pemimpin pesantren desa yang karismatik. Pesantren Kiai Hasan berada di ujung desa, sebuah bangunan tua dengan halaman yang rindang. Kiai Hasan adalah sosok yang bijaksana, dengan jenggot putih yang rapi dan sorot mata yang teduh. Haikal menemuinya di serambi pesantren,
di mana Kiai Hasan sedang membaca sebuah kitab kuno. "Haikal, sudah lama tidak berjumpa," sapa Kiai Hasan, tersenyum hangat. Haikal duduk bersimpuh, menceritakan kegelisahannya. Ia bercerita tentang penyakit ayahnya, bisik-bisik tentang santet, dan akhirnya, tentang coretan-coretan merah di dinding rumah warga. "Kiai, apa arti semua ini?" tanya Haikal, suaranya bergetar. "Saya melihat coretan merah itu di mana-mana. Orang-orang di sini seperti dirasuki ketakutan." Kiai Hasan menghela napas panjang. Tatapan matanya yang teduh berubah menjadi penuh kekhawatiran. "Kamu bukan yang pertama kali melihatnya, Haikal. Saya dan beberapa santri juga melihatnya. Tapi, kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Mereka," lanjut Kiai Hasan, "adalah orang-orang berjubah hitam. Saya melihat mereka berkelompok di malam hari, menunjuk-nunjuk rumah tertentu. Mereka bukan warga desa kita." Haikal terkejut. "Orang luar? Mungkin. Atau, mereka adalah warga kita sendiri yang telah dicuci otaknya." "Entahlah," jawab Kiai Hasan, menggelengkan kepala. "Yang jelas, mereka adalah sang penanda. Mereka menandai orang-orang yang mereka anggap sebagai dukun santet. Dan sayangnya, orang-orang di desa ini terlalu mudah percaya." Kiai Hasan beranjak, mengambil sebuah tongkat kayu. Ia menunjukkan goresan yang mirip dengan yang Haikal lihat di dinding salah satu sudut pesantren. "Mereka juga menandai saya," bisik Kiai Hasan. "Karena saya menolak untuk ikut campur, menolak untuk menyebarkan kebencian. Mereka ingin kita saling curiga, saling tuduh. Dan pada akhirnya, mereka akan membuat kita saling membunuh." Haikal tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka situasi ini akan seburuk ini. Ini bukan lagi tentang santet, melainkan tentang perpecahan, kebencian, dan mungkin, sebuah konspirasi yang lebih besar. Saat Haikal berjalan pulang dari pesantren, ia melihat tanda merah lagi, kali ini di rumah Mbah Tamin, seorang tabib desa yang terkenal dengan ramuan herbalnya. Haikal tahu, Mbah Tamin tidak memiliki ilmu hitam apapun. Ia hanyalah seorang tabib tua yang mencoba membantu warga dengan kemampuannya. Tetapi, bisik-bisik tentang kekuatannya yang aneh, sudah cukup untuk membuatnya menjadi target. Haikal merasa lemas. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuktikan bahwa semua ini salah. Namun, ia hanyalah seorang pemuda. Apa yang bisa ia lakukan untuk melawan ketakutan yang telah mengakar di seluruh desa? Ia hanya bisa berdoa, semoga Mbah Tamin dan orang-orang lain yang ditandai malam ini bisa selamat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, sebuah tragedi tak terhindarkan sudah di depan mata. Haikal pulang dengan hati yang berat. Tanda merah di rumah Mbah Tamin terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatinya. Mbah Tamin bukanlah dukun santet. Ia adalah seorang yang tulus, bahkan pernah mengobati lutut Haikal yang terkilir saat ia terjatuh dari pohon mangga saat masih kecil. Ketakutan yang membabi buta ini telah membutakan mata dan hati penduduk desa. Malam itu, Haikal tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk berjaga. Ia mengambil sebilah parang tua dari dapur, bukan untuk menyerang, melainkan untuk berjaga-jaga. Ia duduk di teras depan rumahnya, matanya menelusuri setiap sudut jalan yang gelap. Lampu-lampu minyak di beberapa rumah sudah padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong yang memecah kesunyian. Beberapa jam berlalu tanpa ada apapun. Haikal mulai merasa lelah, tetapi ia memaksakan matanya untuk tetap terbuka. Pukul 2 dini hari, saat kantuk hampir memenangkannya, ia mendengar suara gemerisik dari arah jalan utama. Ia menajamkan pendengarannya. Bukan suara anjing atau kucing. Suara itu adalah langkah kaki manusia, langkah kaki yang banyak. Haikal mematikan lampu minyak di terasnya dan bersembunyi di balik pot bunga besar. Jantungnya berdebar kencang.
Ia melihat sekelompok orang berjubah hitam, seperti yang Ki Hasan ceritakan, berjalan beriringan. Mereka tidak bicara. Mereka hanya berjalan dalam diam, mengayunkan tongkat kayu di tangan mereka. Haikal bisa merasakan aura permusuhan yang kuat dari mereka. Saat mereka melintasi rumahnya, Haikal menahan napas. Ia mengenali beberapa dari mereka. Ada Budi, teman masa kecilnya. Ada juga beberapa pemuda lain yang Haikal kenal dari kampung sebelah. Mereka bukan orang luar, seperti yang Kiai Hasan duga. Mereka adalah warga desa itu sendiri, yang telah terhasut. Haikal melihat Budi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rumah Mbah Tamin. Seseorang dari kelompok itu mendekat dan dengan cepat mencoret dinding rumah Mbah Tamin dengan tanda merah. Haikal merasa mual. Merekalah yang melakukannya. Mereka adalah sang penanda. Haikal keluar dari persembunyiannya dan berlari menghampiri Budi. "Budi, apa yang kau lakukan?" bisiknya, setengah marah, setengah sedih. Budi menoleh, matanya kosong. "Ini bukan urusanmu, Haikal. Kami membersihkan desa ini dari orang-orang jahat." "Orang jahat? Mbah Tamin? Dia tidak pernah menyakiti siapapun." Haikal berbisik keras. "Dia menyebarkan penyakit. Dia yang membuat sawah kita kering." Budi menjawab, suaranya dingin. "Itu fitnah. Lihatlah dirimu, Budi. Kau seperti orang lain. Apa yang terjadi padamu?" Haikal memegang bahu Budi. Budi menepis tangan Haikal dengan kasar. "Lepaskan. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya tahu hidup enak di kota. Kami yang menderita di sini. Kami butuh pembersihan." "Pembersihan macam apa yang melibatkan coretan-coretan di dinding? Ini bukan cara yang benar." Haikal berargumen. Pemimpin kelompok itu, seorang pria tinggi dan kurus dengan wajah tertutup, mendekat. "Dia benar, Budi. Dia bukan bagian dari kita. Biarkan dia. Kita punya tugas yang lebih penting." Budi mengangguk dan kembali ke kelompoknya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Haikal yang berdiri sendirian di jalan yang gelap. Haikal merasakan sakit yang luar biasa. Bukan hanya karena perpecahan antara dirinya dan Budi, tetapi juga karena ia melihat bagaimana ketakutan dan kebencian bisa mengubah seseorang menjadi monster. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus memperingatkan Mbah Tamin. Haikal berlari secepat mungkin ke rumah Mbah Tamin. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Mbah Tamin membuka pintu, wajahnya terlihat bingung. "Mbah, Paman, pergi dari sini. Sekarang juga. Rumahmu sudah ditandai. Mereka akan datang." Haikal berteriak panik. Mbah Tamin mengerutkan keningnya. "Ditandai? Apa maksudmu, Nak?" "Ada coretan merah di dinding rumahmu. Itu pertanda bahaya. Pergi, Paman. Selamatkan dirimu." Haikal memohon. Mbah Tamin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan lari. Aku tidak melakukan apapun. Jika mereka ingin membunuhku, biarkan. Aku tidak takut." Haikal terdiam. Ia tidak bisa memaksa Mbah Tamin. Ia hanya bisa pasrah. "Jika begitu, aku akan berjaga di sini, Paman." "Jangan, Haikal. Ini bukan urusanmu. Pergi ke rumahmu dan jaga dirimu," kata Mbah Tamin, suaranya tenang, meskipun ia tahu ia berada di ambang maut. Haikal menolak. Ia duduk di teras Mbah Tamin, memeluk lututnya, menatap ke arah jalan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu, ia tidak bisa membiarkan orang lain mati di depan matanya tanpa melakukan apapun. Pagi harinya, Haikal bangun dengan tubuh lelah. Ia telah tertidur di teras Mbah Tamin. Ia melihat ke arah jalan. Tidak ada apapun. Kelompok itu tidak kembali. Ia merasa lega. Mungkin mereka hanya menakut-nakuti. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari arah jalan.
Tolong, tolong. Haikal dan Mbah Tamin berlari keluar. Mereka melihat warga desa berkumpul di depan rumah seorang kakek tua, yang dikenal sebagai tabib desa. Kakek itu tergeletak tak bernyawa di tengah jalan, tubuhnya penuh luka memar. Haikal melihat wajah Mbah Tamin yang pucat pasi. Bisik-bisik yang sebelumnya pelan, kini berubah menjadi teriakan. Dukun santet! Dukun santet! Mbah Giman adalah dukun santet. Haikal merasa mual. Ini adalah kegilaan. Ini bukan lagi tentang santet, ini tentang pembunuhan. Ia melihat wajah Budi di tengah kerumunan, matanya masih kosong. Haikal menoleh ke arah Mbah Tamin. Paman, mereka tidak datang untukmu, mereka datang untuknya. Pergi, Paman. Sekarang, sebelum mereka berubah pikiran. Mbah Tamin mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Haikal dengan mata penuh terima kasih dan ketakutan. Haikal tahu, ia telah melakukan hal yang benar, meskipun Mbah Tamin tidak mau lari. Setidaknya, ia sudah memperingatkannya. Haikal kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu, kematian pertama telah terjadi. Dan ini hanyalah awal dari semua kekacauan ini. Pagi itu, udara di alas Malang terasa lebih dingin, diselimuti oleh kabut duka dan amarah. Haikal berdiri mematung, menatap kerumunan yang mengelilingi tubuh Mbah Giman. Laki-laki tua itu tergeletak dengan posisi tubuh yang tidak wajar, lehernya bengkak kebiruan dan lengannya patah. Darah dari luka-luka kecil di sekujur tubuhnya mulai mengering di atas tanah yang kering. Kerumunan itu, yang beberapa saat lalu berteriak-teriak histeris, kini mulai senyap. Keheningan itu justru lebih mengerikan daripada teriakan apapun. Itu adalah keheningan yang dipenuhi rasa puas yang gelap. Haikal melihat Budi di tengah-tengah mereka. Tatapan mata Budi yang kosong semalam, kini dipenuhi dengan percampuran antara kepuasan dan kengerian. Haikal tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin teman masa kecilnya, yang dulu suka bermain layangan di tengah sawah dan mengaji di surau, bisa terlibat dalam hal sekeji ini? Sudah mati, bisik salah seorang warga, suaranya terdengar lega. Santetnya sudah tidak ada. Kita bebas. Bisikan-bisikan itu menyebar, mengubah kengerian menjadi perasaan lega yang aneh. Seolah-olah, dengan kematian Mbah Giman, semua masalah mereka, kekeringan, penyakit, dan krisis ekonomi, akan sirna. Mbah Giman, yang dikenal sebagai tabib desa dan punya kemampuan mengobati, kini dicap sebagai dukun santet dan pembawa petaka. Tidak ada yang mempertanyakan siapa yang melakukannya, atau mengapa. Bagi mereka, ini adalah pembersihan yang dibutuhkan. Haikal berjalan mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Ia melihat luka-luka di tubuh Mbah Giman. Luka itu tidak seperti luka yang disebabkan oleh santet, melainkan seperti luka akibat pukulan benda tumpul. Ia juga melihat jejak-jejak sepatu di sekitar tubuh Mbah Giman. Jejak-jejak itu terlihat terlalu banyak dan tidak beraturan, seperti jejak dari sebuah keributan. Haikal yakin, Mbah Giman tidak mati karena santet. Ia tewas karena kekerasan. Haikal, jangan dekat-dekat, suara Budi tiba-tiba terdengar. Budi berdiri di dekat tubuh Mbah Giman, memandang Haikal dengan tatapan yang penuh peringatan. Ini bukan urusan kita. Biarkan saja. Bukan urusan kita? Budi, lihatlah. Ini pembunuhan. Bukan santet. Mbah Giman dibunuh. Haikal berbisik, suaranya tertahan oleh emosi. Dukun santet pantas mati. Dia sudah menyengsarakan kita. Budi balas berbisik, matanya berkilat-kilat. Tidak ada buktinya. Hanya bisik-bisik dan prasangka. Apa kau juga ikut melakukannya? Haikal bertanya, nadanya menuduh. Budi terdiam. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ia menundukkan kepalanya, menolak untuk menatap mata Haikal. Keheningan itu sudah cukup bagi Haikal.
Ia tahu, Budi ada di sana. Mungkin tidak secara langsung, tetapi ia menyaksikan atau bahkan terlibat. Hati Haikal terasa sakit. Budi bukan lagi teman masa kecilnya. Ia adalah orang lain. Kerumunan mulai membubarkan diri. Sisa-sisa amarah dan ketakutan berganti menjadi rasa puas. Pihak berwajib tidak datang. Tidak ada yang melaporkan. Bagi mereka, masalah ini sudah selesai. Namun bagi Haikal, ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Ia tahu, jika tidak ada yang bertindak, kejadian ini akan terulang kembali. Haikal kembali ke rumahnya dengan langkah gontai. Di rumah, ibunya sedang memasak, dan ayahnya masih terbaring lemah. Melihat ayahnya, Haikal merasakan kesedihan yang baru. Mbah Giman tidak akan pernah bisa bertemu keluarganya lagi. Ayahnya, Pak Kromo, mungkin akan menyusulnya jika hal ini terus berlanjut. Ayah? Haikal memanggil pelan, duduk di samping ayahnya. Pak Kromo membuka matanya perlahan. Haikal, jangan mencampuri urusan desa. Biarkan saja. Suaranya lemah, tetapi penuh dengan peringatan. Tapi, yah, ini pembunuhan. Mbah Giman, dia tidak mati karena santet. Haikal mencoba menjelaskan. Pak Kromo menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan mendengarkan. Mereka terlalu takut. Mereka butuh kambing hitam. Dan Mbah Giman, dia menjadi korban pertama. Korban pertama? Haikal mengulang, merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ya, akan ada lagi. Jika kamu ikut campur, kamu juga akan menjadi target. Kiai Hasan, dia juga menjadi target. Pak Kromo memejamkan matanya, seolah lelah dengan semua ini. Haikal tidak bisa berkata-kata. Ia melihat kengerian di mata ayahnya. Ayahnya tidak hanya takut karena sakit, tetapi juga takut akan kegilaan yang melanda desa. Nasihat ayahnya, yang selalu ia pegang, kini terasa seperti sebuah pilihan yang sulit. Ia bisa diam saja, melindungi dirinya dan keluarganya, tetapi mengorbankan orang lain. Atau ia bisa bertindak, melawan kegelapan yang sudah merasuki desanya, tetapi membahayakan dirinya sendiri. Di luar rumah, suasana desa terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Anak-anak bermain petak umpet, ibu-ibu menjemur padi, dan para petani pergi ke sawah. Tetapi Haikal tahu, di balik ketenangan itu, ada luka yang menganga. Luka yang diciptakan oleh ketakutan yang membabi buta. Haikal memandang langit. Langit yang seharusnya biru, kini tampak kelabu. Ia merasa sendirian. Sendirian dalam kegelapan yang mencekam. Kematian Mbah Giman menjadi titik balik. Bagi sebagian besar warga Alas Malang, itu adalah keberhasilan pertama mereka dalam membasmi santet. Tetapi bagi Haikal, itu adalah awal dari kekacauan yang tak terhindarkan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus memutar kembali ingatan masa kecilnya, mencoba mencari tahu mengapa desa yang dulu damai ini bisa menjadi sarang kebencian. Haikal teringat pada sebuah peristiwa yang terjadi hampir 15 tahun yang lalu. Saat itu, Haikal masih seorang bocah ingusan yang suka bermain kelereng. Ada seorang pemuda di desa yang dituduh mencuri seekor kerbau milik kepala desa. Tentu saja, tuduhan itu tidak pernah terbukti, tetapi desas-desus sudah menyebar seperti api di jerami kering. Malam harinya, massa yang marah, dipimpin oleh beberapa tokoh masyarakat, menyeret pemuda itu ke tengah lapangan. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Pemuda itu dipukuli habis-habisan hingga tewas. Tidak ada yang berani melapor atau membela. Setelah itu, semuanya hening, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang tutup mulut. Dosa-dosa itu terkubur dalam-dalam di bawah tanah kering Alas Malang. Peristiwa itu menyisakan luka yang dalam bagi Haikal. Ayahnya, Pak Kromo, sempat berpesan kepadanya. Nak, jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah main hakim sendiri. Hukum ada untuk ditegakkan,
bukan untuk diinjak-injak. Nasihat itu kini terasa seperti ramalan. Sejarah sedang berulang, dan kali ini jauh lebih brutal. Pagi harinya, Haikal menemui Budi di rumahnya. Ia ingin berbicara dengannya, memahami mengapa Budi yang dulu penakut kini bisa berubah menjadi anggota kelompok main hakim sendiri. Budi tampak terkejut melihat Haikal. Wajahnya terlihat lelah, dengan kantung mata hitam yang tebal. "Aku tahu kau datang untuk apa," kata Budi, menghindari tatapan Haikal. "Untuk memarahiku. Untuk bilang aku salah." "Aku tidak akan memarahimu, Budi," jawab Haikal, suaranya pelan. "Aku hanya ingin mengerti. Mengapa? Apa yang membuatmu ikut dengan mereka?" Budi menghela napas panjang. Ia menundukkan kepalanya. "Kau tidak tahu, Haikal. Kau tidak ada di sini saat kami menderita. Sawah kami gagal panen. Ayahku sakit-sakitan. Kita kehabisan uang. Kami butuh solusi. Tapi, apa solusi itu harus berupa pembunuhan? Apa Mbah Giman yang membuatmu miskin?" Haikal bertanya, matanya menuduh. Budi terdiam. "Kami hanya percaya apa yang dikatakan orang-orang." "Siapa orang-orang itu?" Haikal mendesak. "Pemimpin kami." Budi menjawab, suaranya ragu-ragu. "Seseorang yang datang ke sini dan memberikan kami harapan. Dia mengatakan bahwa semua kesengsaraan kami disebabkan oleh orang-orang jahat yang menggunakan ilmu hitam. Dia memberikan kami kekuatan untuk melawan." "Siapa nama pemimpin itu?" Haikal bertanya. Budi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu dia datang dari kota." Haikal menyadari bahwa ada dalang di balik semua ini. Bukan hanya ketakutan dan kebencian warga, tetapi juga seseorang yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Pembunuhan Mbah Giman bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan bagian dari sebuah rencana besar. "Kau harus berhenti, Budi," kata Haikal. "Ini bukan lagi tentang santet. Ini tentang pembunuhan. Jika kau teruskan, kau akan menyesal seumur hidup." Budi menatap Haikal, matanya berkaca-kaca. Ada perlawanan batin di sana. Ia tahu Haikal benar, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. "Aku tidak bisa, Haikal. Aku sudah terlanjur. Aku sudah bersumpah. Mereka akan membunuhku jika aku keluar." Haikal terdiam. Ia tidak bisa memaksa Budi. Ia tahu, ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia harus menemukan pemimpin yang dibicarakan Budi. Ia harus menghentikan kegilaan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Saat Haikal berjalan pulang, ia melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir di depan rumah Pak Tono, seorang tokoh masyarakat yang misterius. Ia melihat seorang pria berpakaian rapi, keluar dari mobil itu dan masuk ke rumah Pak Tono. Wajahnya tidak asing. Haikal pernah melihatnya di warung Buminah beberapa hari yang lalu. Ia adalah seorang pendatang baru yang selalu menyebarkan bisik-bisik tentang dukun santet. Haikal merasakan firasat yang kuat. Pria ini, yang tidak diketahui namanya oleh Budi, adalah orang yang sama dengan yang datang ke desa dengan mobil sedan hitam. Mungkinkah dia adalah dalang di balik semua ini? Mungkinkah Pak Tono juga terlibat? Haikal memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Ia berjalan ke arah masjid, tempat Kiai Hasan sering berada. Ia tahu ia harus memberitahu Kiai Hasan tentang kecurigaannya. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Haikal berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan sejarah berulang. Ia akan melawan, meskipun ia harus sendirian. Malam telah larut saat Haikal sampai di halaman pesantren Kiai Hasan. Bulan sabit tipis menggantung di langit, seolah enggan menampakkan cahayanya sepenuhnya di atas alas malang. Haikal melihat sekelompok santri sedang mengaji di surau, suara mereka terdengar merdu,
tetapi tidak mampu mengusir kegelisahan di hati Haikal. Ia menemukan Kiai Hasan sedang duduk sendirian di teras masjid, membaca Al-Quran. Wajahnya yang damai kini terlihat lelah dan dipenuhi kerutan. "Kiai," panggil Haikal, suaranya pelan. Kiai Hasan mendongak, matanya yang teduh menyambut Haikal. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat gelisah." Haikal tidak menunggu lama. Ia duduk di samping Kiai Hasan dan menceritakan semua yang ia temukan. Ia menceritakan bagaimana Budi mengaku bahwa ada seorang pemimpin yang menghasut mereka, bagaimana ia melihat mobil sedan hitam di rumah Pak Tono, dan bagaimana ia yakin bahwa kematian Mbah Giman bukanlah akibat santet, melainkan pembunuhan yang disengaja. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk pelan. Setelah Haikal selesai berbicara, Kiai Hasan terdiam untuk waktu yang lama. "Kamu benar, Haikal. Ini bukan tentang santet. Ini tentang keserakahan." Kiai Hasan lalu bercerita tentang Pak Tono. Pak Tono bukanlah warga asli Alas Malang. Ia datang ke desa ini sekitar setahun yang lalu, tiba-tiba kaya dan membeli beberapa petak tanah. Kiai Hasan curiga, ada motif tersembunyi di balik kebaikan yang ditunjukkan Pak Tono. Pak Tono sangat ambisius. Ia ingin membangun pabrik di desa ini. Dan untuk itu, ia membutuhkan tanah, jelas Kiai Hasan. Tanah-tanah yang Mbah Giman dan para korban lain miliki sangat strategis. Mereka menolak menjualnya. Haikal terkejut. Jadi, ia membunuh mereka untuk mengambil tanah mereka? Kiai Hasan mengangguk. "Itu yang saya takutkan." Ia memanfaatkan ketakutan masyarakat akan santet untuk mencapai tujuannya. Ia menghasut mereka, membuat mereka saling curiga, dan akhirnya membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Ia adalah dalang yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang, mengakhiri percakapan mereka. Kiai Hasan mengajak Haikal untuk salat berjamaah. Namun, malam itu, suasana di masjid terasa berbeda. Di satu sisi, ada Kiai Hasan yang khusyuk memimpin salat. Di sisi lain, ada sekelompok pemuda yang berbisik-bisik, menatap curiga ke arah Kiai Hasan. Haikal mengenali beberapa dari mereka, mereka adalah anggota kelompok yang ia lihat semalam. Setelah salat, Kiai Hasan berdiri di mimbar. Ia mencoba menenangkan suasana. "Saudara-saudara, saya tahu kalian gelisah. Saya tahu kalian takut. Tetapi, jangan biarkan ketakutan itu menguasai kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan sesuatu, sebab, yang benar. Hanya Allah yang berhak menghakimi, bukan kita." Namun, di tengah-tengah kerumunan, suara Pak Tono tiba-tiba memotong. "Kiai Hasan terlalu lunak. Dia terlalu baik. Dukun santet itu harus dimusnahkan. Mereka adalah musuh kita. Mereka yang membuat kita miskin, membuat anak-anak kita sakit." Beberapa warga mengangguk setuju. Wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan. Pak Tono melanjutkan pidatonya, suaranya keras dan menggebu-gebu. Kiai Hasan terlalu peduli dengan dukun-dukun itu, sampai-sampai ia lupa dengan penderitaan kita. Jika kita tidak bertindak, desa ini akan hancur. Haikal melihat Kiai Hasan menatap Pak Tono dengan tatapan sedih. Kiai Hasan tahu, ia tidak bisa berdebat dengan kebencian yang sudah mengakar. Ia mencoba berbicara lagi, tetapi suaranya tenggelam di tengah sorak-sorai yang mendukung Pak Tono. Perpecahan di masjid menjadi nyata. Ada dua kubu yang saling berhadapan. Kubu Kiai Hasan yang menyerukan kedamaian dan keimanan, dan kubu Pak Tono yang menyerukan kebencian dan kekerasan. Haikal melihat wajah-wajah yang ia kenal, termasuk Budi, kini berada di kubu Pak Tono. Mereka menatap Kiai Hasan dengan mata yang penuh kecurigaan, seolah-olah Kiai Hasan adalah bagian dari masalah. Kiai Hasan mengakhiri pertemuan itu dengan doa. Ia meminta Allah untuk melindungi desa ini dari fitnah.
Namun, doa itu seolah tidak didengar. Begitu jemaah bubar, Haikal melihat Pak Tono mendekati Budi dan beberapa pemuda lain, berbisik-bisik di sudut masjid. Mereka tersenyum, seolah puas dengan kemenangan kecil mereka. Haikal tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan desa ini jatuh ke dalam kegelapan. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan kejahatan Pak Tono, dan ia harus melakukannya dengan cepat, sebelum lebih banyak nyawa menjadi korban. Keesokan harinya, Haikal bangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena ayahnya, Pak Kromo, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Demamnya sudah turun, dan ia bisa makan bubur yang dibuatkan ibunya. Di sisi lain, kegelisahan akan nasib desanya semakin membesar. Haikal duduk di samping ranjang ayahnya, memijat kakinya yang kurus. "Bagaimana perasaan ayah?" tanya Haikal, suaranya lembut. Pak Kromo membuka matanya perlahan. Wajahnya yang keriput terlihat sedikit lebih cerah. "Lebih baik, Nak. Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari tubuhku." Haikal tersenyum lega. Ia mengambil tangan ayahnya dan menggenggamnya erat. "Syukurlah, iya. Aku sangat khawatir." "Jangan khawatirkan ayah," kata Pak Kromo, suaranya masih lemah. "Ayah sudah pasrah. Ayah tahu, ajal itu urusan Tuhan. Haikal, kamu harus keluar dari desa ini. Pergi, Nak. Jangan ikut campur." Haikal terdiam. Ia menatap mata ayahnya. Ia melihat ketakutan dan keputusasaan di sana. Ayahnya, yang selama ini selalu menjadi sosok yang kuat dan bijaksana, kini terlihat begitu rapuh. Hati Haikal sakit. Ia tahu ayahnya benar. Semakin ia ikut campur, semakin besar bahaya yang mengancamnya dan keluarganya. Tetapi, ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa meninggalkan desanya saat ia sedang jatuh ke dalam kegelapan. "Aku tidak bisa, Yah," Haikal berbisik, suaranya tercekat. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Mbah Giman, ia dibunuh. Ia bukan dukun santet. Dan aku yakin, orang yang membunuhnya akan membunuh lagi. Jika aku lari, siapa yang akan menghentikan mereka?" "Itu bukan urusanmu, Nak," suara Pak Kromo meninggi, meskipun ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. "Ayah sudah melihat betapa kejamnya mereka saat main hakim sendiri. Dulu, mereka membunuh pencuri. Sekarang, mereka membunuh tabib. Besok, siapa lagi? Kamu? Kiai Hasan? Lebih baik kamu pergi, Nak, demi ibumu. Demi dirimu." Haikal menggelengkan kepalanya. Ia berdiri, memandang keluar jendela. Di luar sana, kehidupan seolah berjalan normal. Anak-anak bermain, ibu-ibu bergosip. Tetapi Haikal tahu, di balik semua itu, ada jurang yang menganga. Ia merasa sendirian dalam perjuangannya. Budi, teman masa kecilnya, telah berubah menjadi orang lain. Warga desa yang lain sudah terhasut dan dibutakan oleh ketakutan. Bahkan ayahnya pun menyuruhnya untuk menyerah. Namun, Haikal tidak bisa menyerah. Ia tahu, jika ia lari, ia akan hidup dengan penyesalan seumur hidup. Penyesalan karena tidak melakukan apa-apa saat desanya hancur. Penyesalan karena membiarkan orang lain mati. Ia tidak bisa menjadi seperti warga desa yang menutup mata terhadap pembunuhan yang terjadi. Haikal mengambil keputusan. Ia harus melawan. Ia harus membongkar kebenaran di balik semua ini. Ia tidak bisa menunggu polisi datang. Ia tidak bisa menunggu Kiai Hasan bertindak. Ia harus menjadi orang yang pertama. Sore harinya, Haikal menemui Budi di rumahnya. Budi terkejut melihat Haikal. Ia mencoba menghindari tatapannya. "Aku akan pergi ke rumah Pak Tono," kata Haikal, suaranya penuh tekad. "Aku akan mencari bukti. Aku akan membuktikan bahwa ia dalang di balik semua ini." Budi terlihat kaget. "Jangan, Haikal.
Kau gila? Ia akan membunuhmu. Ia bukan orang sembarangan. Ia punya koneksi, dan orang-orang sepertimu tidak ada artinya baginya. Jika ia benar-benar sekuat itu, mengapa ia harus mengandalkan fitnah dan hasutan? Tanya Haikal, matanya menatap tajam ke arah Budi. Ia takut. Ia takut kebenaran akan terungkap. Dan aku akan mengungkapkannya. Kau hanya akan mati sia-sia, kata Budi, suaranya terdengar putus asa. Lebih baik mati sia-sia daripada hidup dalam ketakutan, jawab Haikal. Aku akan pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong beritahu Kiai Hasan apa yang kulakukan. Haikal berbalik dan berjalan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di rumah Pak Tono. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali hidup-hidup. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus menghadapi ketakutan ini. Ia harus menjadi pahlawan yang tidak pernah ia duga. Saat Haikal berjalan menuju rumah Pak Tono, langit mulai gelap. Bulan sabit yang tipis seolah menertawakan keberanian bodohnya. Ia tahu, ia telah mencapai persimpangan jalan. Jalan di depannya penuh dengan bahaya, tetapi ia tidak bisa mengambil jalan lain. Jalan lain adalah jalan pengecut, jalan yang akan mengantarnya pada penyesalan seumur hidup. Ia memilih jalan ini. Jalan yang penuh dengan risiko. Jalan yang penuh dengan kegelapan. Malam itu, Haikal tidak berhasil sampai ke rumah Pak Tono. Langkahnya terhenti oleh suara ribut-ribut dari arah desa. Suara itu bukan lagi bisik-bisik, melainkan teriakan-teriakan penuh amarah dan nafsu membunuh. Jantung Haikal berdebar kencang. Ia tahu, sebuah tragedi lain sedang terjadi. Ia berbalik arah dan berlari secepat mungkin, firasat buruknya membawanya ke pusat keramaian. Kerumunan massa sudah terbentuk di depan rumah seorang janda tua, yang dikenal sebagai Bu Siti. Bu Siti adalah seorang peramal. Ia tidak pernah menipu siapapun dan selalu memberikan nasihat dengan tulus. Tetapi, di mata warga yang sudah buta, ia adalah seorang dukun santet. Haikal menerobos kerumunan. Ia melihat Pak Tono berdiri di depan, memberikan perintah. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan. Di belakangnya, Budi dan beberapa pemuda lain memegang tongkat kayu, mata mereka kosong. Haikal melihat Bu Siti diseret keluar dari rumahnya. Tubuhnya kurus dan ringkih, matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Lepaskan dia. Ia tidak bersalah, teriak Haikal, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Dia yang membuat anak-anak kita sakit, teriak seorang ibu di kerumunan. Dia yang membuat sumur kita kering, teriak yang lain. Teriakan-teriakan itu adalah kalimat-kalimat yang sama yang mereka ucapkan saat Mbah Giman dibunuh. Haikal menyadari, ini adalah pola. Ini adalah cara Pak Tono untuk menggerakkan massa. Ia menggunakan ketakutan dan penderitaan mereka sebagai bahan bakar untuk membunuh. Haikal berusaha maju, tetapi Budi dan dua pemuda lain mencegatnya. Jangan ikut campur, Haikal, kata Budi, suaranya dingin. Ini urusan kami. Kau tidak mengerti penderitaan kami. Aku mengerti. Aku mengerti betapa kejamnya ini. Haikal berteriak, matanya berkaca-kaca. Ini bukan tentang penderitaan, ini tentang pembunuhan. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Budi menatap Haikal dengan tatapan yang campur aduk. Ada keraguan di sana, tetapi keraguan itu dengan cepat tertutup oleh mata kosongnya yang mengerikan. Ia mendorong Haikal mundur dengan kasar. Haikal terjatuh ke tanah yang keras dan kering. Saat ia bangun, sudah terlambat. Massa, yang dipimpin oleh Pak Tono, menyeret Bu Siti ke tengah lapangan desa. Haikal melihat dengan ngeri saat mereka mulai memukuli Bu Siti dengan tongkat kayu. Bu Siti berteriak, memohon ampun, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Teriakan-teriakannya berubah menjadi rintihan, dan akhirnya, ia terdiam. Kerumunan itu bubar,
meninggalkan tubuh Bu Siti yang tergeletak tak bernyawa di tengah lapangan. Haikal berdiri mematung, menatap pemandangan itu. Matanya dipenuhi air mata. Ia melihat bayangan ayahnya, Pak Kromo, di tubuh Bu Siti. Ia merasa gagal. Ia gagal melindungi desanya. Ia gagal melindungi Bu Siti. Ia gagal melindungi ayahnya. Haikal berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Bu Siti yang penuh ketakutan, dan tatapan mata Budi yang kosong. Ia merasa bahwa ia telah kalah. Saat ia sampai di rumah, ibunya menangis. Ayahmu meninggal, nak," isaknya, suaranya bergetar. Haikal terdiam. Ia merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap ibunya, matanya kosong. Ayahnya meninggal. Bukan karena santet, melainkan karena ia terlalu lelah melawan ketakutan dan kebencian. Haikal naik ke kamar ayahnya. Ayahnya terbaring di kasur, wajahnya tenang. Ia tidak lagi sakit, ia tidak lagi takut. Haikal duduk di samping ranjangnya, membelai tangannya yang dingin. Ia melihat secarik kertas di bawah bantal ayahnya. Kertas itu berisi pesan yang ditulis ayahnya sebelum meninggal. "Nak, jangan biarkan mereka menang. Cari tahu kebenarannya. Ayah percaya padamu." Haikal menangis. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Kematian ayahnya memberinya kekuatan baru. Ia tidak bisa membiarkan kematian ayahnya sia-sia. Ia harus menemukan kebenaran. Ia harus membuktikan bahwa Pak Tono adalah dalang di balik semua ini. Dan ia akan melakukannya, apapun yang terjadi. Malam itu, di tengah kegelapan yang mencekam, Haikal bersumpah. Ia akan membalas dendam. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Ia akan membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan Pak Tono, dan ia akan mengembalikan kedamaian di desa Alas Malang, meskipun ia harus berjuang sendirian. Kematian ayahnya menjadi api yang membakar semangat Haikal. Kesedihan dan amarahnya kini menyatu menjadi tekad baja. Ia tidak lagi tergerak oleh ketakutan, melainkan oleh janji yang ia buat untuk ayahnya. Haikal menguburkan ayahnya dengan hati yang hancur, tetapi di balik duka itu, ia menyimpan sumpah untuk mencari kebenaran. Ia tahu, ia harus bergerak cepat. Pak Tono tidak akan berhenti. Haikal memulai penyelidikannya dengan cara yang paling sederhana. Ia berbicara dengan para tetangga dan warga yang tidak terlibat dalam kerusuhan. Ia mendengarkan cerita-cerita yang beredar. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan teka-teki. Ia menemukan bahwa semua korban, Mbah Giman, Bu Siti, dan beberapa korban lain yang namanya tidak pernah disebut, memiliki satu kesamaan, mereka memiliki aset yang strategis. Mbah Giman memiliki sepetak tanah subur di tepi sungai yang sangat cocok untuk irigasi. Bu Siti memiliki rumah di pinggir jalan utama yang bisa digunakan untuk bangunan komersial. Haikal juga mendengar cerita tentang seorang pria dari kota yang sering terlihat bersama Pak Tono. Pria itu selalu berpakaian rapi, mengendarai mobil sedan hitam, dan selalu berbicara tentang pembangunan dan modernisasi desa. Haikal langsung teringat pada pria yang ia lihat di rumah Pak Tono. Haikal menyadari bahwa motifnya bukanlah santet, melainkan perebutan lahan. Pak Tono, yang ambisius, ingin membeli semua tanah di Alas Malang untuk membangun pabrik. Tetapi, para pemilik tanah yang menjadi korban menolak menjualnya. Haikal juga menemukan bahwa Pak Tono dan pria dari kota itu memiliki koneksi yang kuat. Mereka adalah bagian dari sebuah perusahaan besar yang ingin memperluas bisnisnya ke Banyuwangi. Haikal tahu, bisik-bisik dan rumor tidak cukup untuk menjebloskan Pak Tono ke penjara. Ia membutuhkan bukti. Ia memutuskan untuk menyusup ke rumah Pak Tono. Ia tahu, ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Malam harinya,
Haikal menunggu hingga suasana desa sepi. Ia mengenakan pakaian gelap dan berjalan mengendap-endap menuju rumah Pak Tono. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak merasa takut. Ia sudah melewati batas ketakutan saat ia melihat ayahnya meninggal. Ia berhasil menyelinap masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Di dalam, rumah Pak Tono terasa begitu mewah, kontras dengan rumah-rumah sederhana di alas Malang. Haikal berjalan perlahan, mencoba tidak menimbulkan suara. Ia masuk ke dalam ruang kerja Pak Tono. Meja kerjanya dipenuhi tumpukan dokumen. Haikal mulai mencari. Ia melihat berbagai macam proposal proyek, peta desa, dan dokumen-dokumen lainnya. Ia menemukan sebuah dokumen yang sangat menarik. Dokumen itu adalah sebuah kontrak jual beli tanah yang belum ditandatangani. Di dalamnya, tertera nama-nama korban, Mbah Giman, Bu Siti, dan nama-nama lain yang ia tidak kenal. Di bawahnya, terdapat tanda tangan Pak Tono dan pria dari kota itu. Dokumen itu juga berisi ancaman halus jika para pemilik tanah menolak untuk menjual. Haikal menyadari, inilah bukti yang ia butuhkan. Bukti bahwa Pak Tono adalah dalang di balik semua pembunuhan ini, dan ia menggunakan isu santet sebagai kedok untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Haikal dengan cepat memotret dokumen itu dengan ponselnya. Saat ia hendak keluar, ia mendengar suara langkah kaki. Panik, ia bersembunyi di balik gorden. Pak Tono masuk ke dalam ruangannya, membawa segelas kopi. Ia duduk di kursinya, menghela napas panjang, dan tersenyum puas. Ia mengambil dokumen itu dan mengusapnya dengan lembut, seolah dokumen itu adalah sebuah benda berharga. Sebentar lagi, bisik Pak Tono pada dirinya sendiri. Semua tanah ini akan menjadi milik kita. Haikal menahan napas. Ia melihat wajah Pak Tono yang dipenuhi keserakahan. Ia tahu, pria ini tidak memiliki hati nurani. Ia adalah monster yang bersembunyi di balik topeng orang baik. Setelah Pak Tono pergi, Haikal keluar dari persembunyiannya dan melarikan diri dari rumah itu. Ia berlari secepat mungkin ke rumah Kiai Hasan. Ia harus menunjukkan bukti ini kepada Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Saat ia sampai di pesantren, ia langsung menunjukkan foto-foto itu kepada Kiai Hasan. Kiai Hasan memandangi foto-foto itu dengan mata terbelalak. Allahu Akbar, bisiknya, suaranya bergetar. Jadi, benar. Aku tidak salah sangka. Ternyata ia memang biang keroknya. Kiai, kita harus melapor ke polisi. Sekarang juga, desak Haikal. Tidak, Haikal. Kita tidak bisa begitu saja, Kiai Hasan menjawab, menggelengkan kepalanya. Polisi tidak akan percaya kita. Pak Tono punya koneksi yang kuat. Kita harus memiliki lebih dari sekadar foto. Kita harus memiliki kesaksian. Haikal terdiam. Kiai Hasan benar. Mereka membutuhkan seseorang dari dalam, seseorang yang bisa bersaksi melawan Pak Tono. Seseorang seperti Budi. Haikal tahu, ini adalah langkah yang paling sulit. Ia harus meyakinkan Budi untuk berbalik arah. Ia harus meyakinkan Budi untuk mengkhianati kelompok yang telah ia ikuti. Ia harus meyakinkan Budi untuk melawan ketakutan dan kebencian yang telah menguasainya. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Haikal merasa, inilah pertarungan terakhirnya. Pertarungan untuk menyelamatkan desanya. Pertarungan untuk kehormatan ayahnya. Pagi harinya, Haikal menemui Budi di tepi sawah yang kering. Ia tidak ingin bicara di rumah, tempat telinga-telinga lain bisa mendengar. Budi, yang sedang menyingkirkan gulma, tampak terkejut melihat Haikal. Ia mencoba menghindar, tetapi Haikal sudah menghadangnya. Budi, aku harus bicara denganmu. Ini penting, kata Haikal, suaranya serius. Aku tidak punya waktu, Haikal. Aku harus bekerja, jawab Budi, matanya menghindari tatapan Haikal. Ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang nyawa.
Banyak nyawa, Budi. Termasuk nyawamu, Haikal mendesak. Haikal mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto dokumen yang ia ambil dari rumah Pak Tono. Lihat ini, Budi. Ini adalah bukti. Bukti bahwa Pak Tono menggunakan isu santet untuk membunuh orang-orang yang menolak menjual tanah mereka. Mbah Giman, Bu Siti, mereka bukan dukun santet. Mereka adalah korban. Korban dari keserakahan Pak Tono. Budi mengambil ponsel itu, tangannya bergetar. Ia menatap foto-foto itu dengan seksama. Mata kosongnya yang biasa kini dipenuhi dengan percampuran antara kejutan, ketakutan, dan rasa bersalah yang mendalam. Ia melihat namanya di sebuah daftar. Daftar nama-nama pemuda yang dijanjikan pekerjaan di pabrik Pak Tono. Ia menyadari, ia telah dimanfaatkan. Tidak mungkin, bisik Budi, suaranya serak. Ini bohong. Dia berjanji akan memberikan kami pekerjaan. Dia berjanji akan mengentaskan kemiskinan. Dia berbohong, Budi. Ia hanya menggunakanmu. Ia membuatmu menjadi pembunuh, Haikal berkata, suaranya tenang, tetapi penuh dengan desakan. Sekarang, ia akan membunuh lagi. Dan kali ini, targetnya adalah Kiai Hasan. Budi mengangkat kepalanya, matanya terbelalak. Kiai Hasan? Ya. Kiai Hasan menolak untuk mendukungnya. Ia tahu kebenaran. Ia tahu bahwa Pak Tono adalah dalangnya. Dan Pak Tono tidak akan membiarkan ada orang yang menghalangi jalannya, jelas Haikal. Aku melihatnya kemarin. Ia marah saat Kiai Hasan menolak untuk berpihak padanya di masjid. Budi terdiam. Ia menatap ke arah pesantren Kiai Hasan. Ia teringat akan kebaikan Kiai Hasan, yang selalu mengajarkannya untuk tidak membenci dan selalu mengasihi. Ia merasa mual. Ia telah membantu orang yang ia hormati untuk dibunuh. Ia telah berpartisipasi dalam pembunuhan yang tidak ia ketahui. Aku harus melakukan sesuatu, bisik Budi. Aku harus memperingatkan Kiai Hasan. Tidak, Haikal berkata, memegang tangan Budi. Jika kau pergi ke sana, Pak Tono akan tahu. Kita harus menemukan cara lain. Kita harus membongkar ini di depan umum. Kita harus menunjukkan kepada seluruh desa bahwa mereka telah dimanfaatkan. Haikal dan Budi berunding. Mereka menyusun rencana. Mereka akan mengumpulkan para santri dan beberapa warga yang masih percaya pada Kiai Hasan. Mereka akan menunggu malam hari, saat Pak Tono dan kelompoknya beraksi. Mereka akan berhadapan dengan mereka di depan umum dan menunjukkan bukti yang telah Haikal kumpulkan. Malam harinya, Haikal dan Budi menunggu di luar pesantren Kiai Hasan. Suasana desa sangat sepi. Hanya suara jangkrik yang memecah keheningan. Haikal merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia takut rencananya akan gagal. Ia takut Budi akan berbalik arah. Ia takut ia tidak akan bisa melindungi Kiai Hasan. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok orang, dipimpin oleh Pak Tono, berjalan menuju pesantren. Haikal melihat tongkat kayu di tangan mereka. Mata mereka kosong, dipenuhi amarah. Haikal tahu, ini adalah malam terakhir. Ini adalah malam puncak. Budi, kau siap? Haikal bertanya, suaranya bergetar. Budi mengangguk. Aku siap, Haikal. Aku akan melakukan apa yang benar. Aku akan menghentikan kegilaan ini. Mereka berdua berjalan menuju pesantren. Di gerbang, mereka berhadapan dengan Pak Tono dan kelompoknya. Pak Tono terkejut melihat Haikal dan Budi. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya, suaranya terdengar tidak senang. Kami tahu apa yang kau lakukan, Pak Tono, Haikal berkata, suaranya penuh tekad. Kami tahu kau yang membunuh mereka. Kami tahu kau menggunakan isu santet sebagai kedok. Pak Tono tertawa. Kau gila, Haikal. Kau tidak punya bukti apa-apa. Minggir dari jalanku. Kami punya urusan penting dengan Kiai Hasan.
Kami punya bukti, Pak Tono, Haikal berkata, mengangkat ponselnya. Bukti bahwa kau adalah dalang di balik semua ini. Bukti bahwa kau adalah pembunuh. Pak Tono terdiam. Wajahnya yang tenang kini berubah menjadi penuh amarah. Kau mencari masalah, Haikal. Aku akan membunuhmu. Sama seperti aku membunuh ayahmu. Haikal terkejut. Ia tidak tahu Pak Tono terlibat langsung dalam kematian ayahnya. Amarah Haikal memuncak. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia dan Budi berlari masuk ke dalam pesantren, berteriak meminta tolong. Suara teriakan mereka membangunkan para santri. Para santri keluar dan berhadapan dengan kelompok Pak Tono. Kiai Hasan juga keluar, memegang tongkat kayu. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ia tahu ia dalam bahaya. "Ada apa ini?" tanyanya, suaranya berwibawa. "Kiai, Pak Tono adalah dalang di balik semua pembunuhan ini. Ia ingin membunuhmu." Haikal berteriak. Pak Tono mengeluarkan sebuah pisau. "Haikal, kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kau telah menandatangani surat kematianmu sendiri." Haikal dan Budi mundur, bersiap untuk menghadapi Pak Tono. Di depan mereka, Kiai Hasan berdiri, menjadi benteng terakhir yang melindungi pesantren. Haikal tahu, pertarungan ini tidak hanya tentang hidup dan mati, tetapi juga tentang kebenaran dan kebohongan, tentang kebaikan dan kejahatan. Malam itu, bulan sabit tipis yang semula bersembunyi di balik awan kini muncul, menerangi halaman pesantren yang tegang. Cahayanya yang remang-remang menyoroti wajah-wajah yang penuh ketakutan dan kebencian. Di satu sisi, ada Haikal, Budi, Kiai Hasan, dan beberapa santri. Di sisi lain, ada Pak Tono dan kelompoknya, yang matanya kosong dan dipenuhi amarah. "Minggir, Haikal!" teriak Pak Tono, suaranya menggelegar di tengah keheningan. "Kau menghalangi jalan. Kau melindungi seorang tukang santet." "Ia bukan dukun santet," balas Haikal, suaranya bergetar tetapi penuh keyakinan. "Ia adalah orang yang bijaksana. Dan kau adalah pembunuh." Pak Tono tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. "Pembunuh? Semua orang tahu yang mati itu pantas mati. Mereka adalah dukun santet. Mereka yang membuat desa ini menderita." "Tidak!" Haikal berteriak, mengeluarkan ponselnya. "Aku punya bukti. Aku punya bukti bahwa kau adalah dalang di balik semua ini. Aku punya bukti bahwa kau membunuh mereka untuk mengambil tanah mereka." Haikal menunjukkan foto-foto dokumen yang ia ambil dari rumah Pak Tono. Beberapa pemuda di kelompok Pak Tono terdiam. Mereka menatap foto-foto itu dengan mata terbelalak. Mereka melihat nama-nama mereka di daftar itu. Mereka menyadari, mereka telah diperalat. "Itu fitnah," teriak Pak Tono, wajahnya memerah karena marah. "Dia berbohong. Jangan percaya dia." Budi maju selangkah, menatap Pak Tono dengan tatapan penuh kebencian. "Kau berbohong. Kau berjanji akan memberikan kami pekerjaan. Kau hanya memanfaatkan kami. Kau membuat kami menjadi pembunuh." Pak Tono terkejut. Ia tidak menyangka Budi akan berbalik melawannya. "Budi, diam kau. Kau juga terlibat. Kau akan masuk penjara bersamaku," ancamnya. "Aku rela masuk penjara," kata Budi, suaranya penuh tekad. "Tetapi aku tidak akan membiarkanmu membunuh Kiai Hasan." Suasana menjadi sangat tegang. Para santri, yang awalnya ragu, kini berdiri di belakang Kiai Hasan, siap melindunginya. Keraguan mulai menyebar di antara kelompok Pak Tono. Beberapa dari mereka mulai menurunkan tongkat mereka, menatap Budi dengan mata penuh penyesalan. "Tangkap mereka!" teriak Pak Tono, mengacungkan pisaunya. "Jangan biarkan mereka lari." Pertarungan pun pecah. Haikal dan Budi berhadapan dengan kelompok Pak Tono. Haikal mencoba berteriak, menjelaskan kebenaran kepada mereka. "Lihatlah.
Kita semua telah dimanfaatkan. Bangunlah. Namun, amarah dan kebencian telah membutakan mata mereka. Mereka tetap menyerang. Haikal dan Budi melawan dengan sekuat tenaga. Kiai Hasan juga maju, menggunakan tongkatnya untuk menangkis serangan. Ia tidak membalas. Ia hanya membela diri. Dalam kekacauan itu, Haikal berhadapan dengan Budi. Budi memukulkan tongkatnya ke arah Haikal. Haikal menghindar. Budi, bangunlah. Lihatlah dirimu. Kau bukan seperti ini. Budi terdiam. Tangannya yang memegang tongkat gemetar. Aku tidak tahu lagi, Haikal. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Kau adalah Budi, kata Haikal, suaranya lembut. Kau adalah temanku. Kau adalah orang baik. Kau hanya tersesat. Mata Budi berkaca-kaca. Ia melihat ayahnya, yang kini terbaring sakit. Ia teringat akan janji-janji palsu Pak Tono. Ia teringat akan semua kejahatan yang ia lakukan. Ia menjatuhkan tongkatnya. Maafkan aku, Haikal, bisiknya, suaranya serak. Aku menyesal. Haikal memeluk Budi. Tidak apa-apa. Kau sudah sadar. Itu yang terpenting. Pak Tono, yang melihat Budi berbalik melawannya, berteriak marah. Pengkhianat. Aku akan membunuhmu. Ia berlari ke arah Budi, mengacungkan pisaunya. Haikal mendorong Budi ke samping. Pisau Pak Tono mengenai lengan Haikal. Darah mengalir dari lengannya. Haikal jatuh ke tanah. Kiai Hasan melihatnya. Ia berteriak, tahan dia. Tahan dia. Para santri dan beberapa pemuda lain yang telah sadar, menahan Pak Tono. Mereka menjatuhkannya ke tanah, mengamankan pisaunya. Wajah Pak Tono dipenuhi kebencian. Aku akan kembali. Aku akan membunuh kalian semua, teriaknya. Di kejauhan, Haikal mendengar suara sirene mobil polisi. Ia tersenyum, meskipun lengannya terasa sakit. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia dan Budi telah berhasil membongkar kejahatan Pak Tono. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang bulan, kebenaran akhirnya terungkap. Suara sirene mobil polisi semakin dekat, memecah keheningan malam. Cahaya biru dan merah yang berputar-putar menerangi halaman pesantren, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Haikal, dengan lengan yang berlumuran darah, bersandar pada tembok, sementara Budi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Kiai Hasan maju ke depan, menyambut dua orang polisi yang baru saja turun dari mobil. Ada apa ini, Kiai? Tanya salah satu polisi, suaranya terdengar lelah. Kami mendapat laporan ada kerusuhan. Ada kejahatan di balik kerusuhan ini, Pak Polisi, jawab Kiai Hasan, menunjuk ke arah Pak Tono yang sudah terikat. Pria ini adalah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi. Ia menggunakan isu santet untuk membunuh orang-orang yang menolak menjual tanah mereka. Pak Tono tertawa, tawa yang sinis. Jangan percaya mereka. Mereka hanya memfitnah saya. Mereka semua tukang santet. Mereka yang membuat desa ini menderita, teriaknya. Diam kau. Budi membentak, suaranya bergetar. Ia menunjuk wajah Pak Tono. Kau yang berbohong. Kau yang memanfaatkan kami. Kau yang membuat kami menjadi pembunuh. Salah satu polisi memandang Haikal. Kamu yang menelepon? Haikal mengangguk. Ia menunjukkan foto-foto di ponselnya. Ini buktinya, Pak. Dokumen-dokumen dari rumahnya. Kontrak jual beli tanah yang belum ditandatangani. Di dalamnya, ada nama-nama korban. Polisi itu mengambil ponsel Haikal dan memeriksanya. Matanya melebar. Ia menatap Pak Tono dengan tatapan dingin. Jadi, benar. Kamu yang melakukannya. Tidak. Itu fitnah. Mereka semua bersekongkol melawan saya, teriak Pak Tono. Dia berbohong, Pak, kata Budi. Saya bersaksi.
Saya dan teman-teman saya, kami semua dimanfaatkan. Ia menjanjikan kami pekerjaan, ia menghasut kami. Ia membuat kami percaya bahwa semua orang yang mati itu adalah dukun santet. Padahal, mereka hanya orang-orang yang menolak menjual tanahnya. Polisi itu mengangguk. Bawa dia, katanya kepada rekannya, menunjuk Pak Tono. Dan tangkap juga yang lain yang terlibat. Beberapa pemuda di kelompok Pak Tono mencoba melarikan diri, tetapi mereka berhasil ditangkap. Haikal dan Budi, bersama dengan Kid Hasan, dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di sana, menjelaskan semua yang terjadi. Haikal menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti. Setelah memberikan kesaksian, Haikal dan Budi duduk di luar kantor polisi. Langit sudah mulai terang. Haikal menatap Budi. "Terima kasih, Budi. Kau sudah berani." Budi menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku sudah berani atau tidak. Yang aku tahu, aku merasa lega. Beban ini sudah terangkat. Aku merasa sangat bersalah, Haikal. Aku telah berpartisipasi dalam pembunuhan. Kau sadar, Budi? Itu yang terpenting. Tidak ada yang sempurna. Yang penting, kita belajar dari kesalahan, kata Haikal, menepuk bahu Budi. Mereka berdua berjalan kembali ke Alas Malang. Desa itu terasa berbeda. Udara pagi terasa lebih segar. Matahari yang terbit di timur terasa lebih hangat. Kekalahan Pak Tono dan penangkapan para pelakunya, meskipun tidak akan menghapus luka-luka di Alas Malang, setidaknya telah mengembalikan harapan. Sesampainya di pesantren, Kiai Hasan sudah menunggu mereka. Ia memeluk Haikal dan Budi. "Kalian berdua adalah pahlawan. Kalian telah menyelamatkan desa ini dari kegelapan," katanya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Kiai," jawab Haikal. "Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kiai yang seharusnya diselamatkan." "Kita semua diselamatkan," kata Kiai Hasan, tersenyum. "Kita semua diselamatkan dari kebohongan dan kebencian. Sekarang, saatnya kita membangun kembali. Kita harus menyembuhkan luka-luka ini. Kita harus mengajarkan kepada semua orang bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan." Hari-hari berikutnya, berita tentang penangkapan Pak Tono menyebar ke seluruh Banyuwangi. Kisah tentang Haikal dan Budi, yang berani melawan kegelapan, menjadi inspirasi. Warga Alas Malang, yang sebelumnya buta oleh ketakutan, kini merasa malu dan menyesal. Mereka datang ke pesantren Kiai Hasan, meminta maaf. Haikal melihat mereka semua. Ada Budi, yang kini menjadi salah satu santri. Ada ibu-ibu yang dulu menyebarkan gosip. Ada pemuda-pemuda yang dulu menjadi anggota kelompok Pak Tono. Haikal tahu, perjalanan mereka masih panjang. Luka-luka itu tidak akan sembuh dalam semalam. Tetapi, setidaknya, mereka sudah mengambil langkah pertama. Saat malam tiba, Haikal kembali ke rumahnya. Ibunya sudah menunggu. Ia memeluknya dengan erat. "Ayahmu akan bangga padamu, Nak," bisiknya. Haikal tersenyum. Ia tahu ayahnya akan bangga. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Ia telah mengembalikan kedamaian di desa Alas Malang, meskipun dengan harga yang mahal. Ia telah menemukan makna dari perjuangannya. Hari-hari berlalu. Ketenangan perlahan merayap kembali di Alas Malang, seperti embun pagi yang membasahi tanah kering. Namun, bekas luka yang ditinggalkan oleh tragedi itu terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Penangkapan Pak Tono dan kelompoknya, termasuk beberapa warga desa yang terhasut, menjadi akhir dari kegilaan massal, tetapi itu bukanlah akhir dari penderitaan. Di balik pintu-pintu rumah, masih ada kesedihan dan penyesalan yang membayangi. Haikal menghabiskan sebagian besar waktunya di makam ayahnya. Ia duduk berjam-jam, memandang batu nisan yang masih basah oleh air mata. Ia sudah memenuhi janji ayahnya,
Ia sudah membongkar kejahatan itu, tetapi ia tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Kematian ayahnya adalah harga yang harus ia bayar untuk kebenaran, dan rasa sakit itu masih begitu nyata. Ia merasa kosong, seolah-olah seluruh energinya telah habis terkuras. Suatu sore, Haikal menemukan Kiai Hasan duduk di teras pesantren, wajahnya pucat. Kiai Hasan, yang selama ini menjadi pilar kekuatan, kini tampak sangat kelelahan. Haikal mendekat, menawarkan segelas teh hangat. "Kiai, Anda baik-baik saja?" tanya Haikal, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kiai Hasan tersenyum lemah. "Haikal, nak, saya merasa damai. Tapi, tubuh saya sudah terlalu tua untuk menanggung beban ini." Ia menunjuk ke arah desa. Masyarakat sudah mulai berdamai. Mereka datang ke masjid, meminta maaf. Mereka mengakui kesalahan mereka. Haikal mengangguk. "Itu berkat Kiai. Berkat keberanian Kiai." "Bukan. Ini berkat kalian. Berkat keberanianmu dan budi," kata Kiai Hasan, suaranya penuh haru. "Kalian adalah generasi baru. Kalian adalah harapan desa ini." Haikal hanya terdiam. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa seperti seorang yang hancur. Ia masih dihantui oleh kenangan akan mata Bu Siti yang dipenuhi ketakutan, dan tatapan kosong budi yang diselimuti amarah. Beberapa hari kemudian, kabar duka kembali menyelimuti Alas Malang. Kiai Hasan meninggal dunia dengan tenang di pesantrennya. Ia pergi, meninggalkan Haikal dan Budi, yang kini harus menjadi penerus perjuangannya. Kepergian Kiai Hasan membuat Haikal merasa semakin sendirian. Ia telah kehilangan dua sosok penting dalam hidupnya. Sementara itu, Budi, yang telah menjadi santri di pesantren, merasa tidak pantas. Meskipun ia sudah sadar dan meminta maaf, rasa bersalahnya terlalu besar. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia berpartisipasi dalam pembunuhan-pembunuhan itu. Ia merasa kehadirannya di desa hanya akan menjadi pengingat atas dosa-dosa masa lalu. Suatu malam, ia datang menemui Haikal. "Haikal, aku akan pergi," kata Budi, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa lagi di sini. Aku tidak bisa menghadapi mereka. Setiap kali aku melihat wajah mereka, aku teringat semua yang telah aku lakukan." "Jangan, Budi," Haikal memohon. "Kita harus berjuang bersama. Kita harus membangun kembali desa ini." "Aku tidak bisa, Haikal," Budi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak sekuat kamu. Aku harus pergi, mencari diriku kembali. Mungkin di tempat yang jauh, aku bisa menemukan kedamaian." Haikal tidak bisa menahannya. Ia tahu, Budi harus pergi. Luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan di tempat itu. Malam itu, Haikal mengantar Budi ke perbatasan desa. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Budi pergi, meninggalkan Alas Malang, dan Haikal berdiri sendirian di tengah jalan yang gelap, merasa hampa. Beberapa tahun berlalu. Haikal tetap tinggal di Alas Malang. Ia mengambil alih peran Kiai Hasan, mengajar mengaji di pesantren. Ia membangun kembali komunitas, mengajari warga tentang pentingnya memaafkan dan membangun kembali. Ia bekerja keras, menanam pohon-pohon di ladang-ladang yang kering, berharap bisa membawa kesuburan kembali ke desa. Alas Malang perlahan berubah. Luka-luka itu tidak hilang, tetapi mereka berubah menjadi bekas luka yang menjadi pengingat akan masa lalu yang kelam. Desa itu kini lebih kuat, lebih bijaksana. Warga tidak lagi mudah terhasut. Mereka belajar untuk bertanya, untuk mencari kebenaran, untuk tidak main hakim sendiri. Pada suatu sore, Haikal duduk di bawah pohon yang ia tanam di samping makam ayahnya. Pohon itu kini sudah tumbuh tinggi dan rindang. Ia memandang langit. Langit yang dulu kelabu, kini berwarna biru cerah. Di kejauhan, ia melihat anak-anak bermain di tepi sungai. Ia tersenyum, senyum yang tulus.
Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah mengembalikan kedamaian di desa ini. Ia telah memenuhi janjinya kepada ayahnya. Ia telah menghormati Kiai Hasan. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dan di tengah semua kesepian yang ia rasakan, ia juga merasa sebuah harapan yang kuat. Harapan bahwa suatu hari nanti, desa ini akan kembali menjadi alas malang yang ia kenal, desa yang damai dan sejahtera. Kisah pembantaian Dukun Santet Banyuwangi 1998 di Alas Malang berakhir, bukan dengan darah, tetapi dengan air mata dan harapan.